Saya mau tanya nih, berapa tuyul deh pelihara? Assalamualaikum Bang Amir. Dari mana kemarin? Kemarin dari Bombana. Bombana? Iya. Apa kalian bikin Bombana? Kemarin pembukaan cabang yang ke-12. Yang ke-12? Iya. Masya Allah. Sudah satu lusin cabang ini? Alhamdulillah. Tetap sama seperti biasa, tetap belajar-belajar. Iya, itu makanya kenapa saya undang kita di Hampir Podcast. Karena kemarin kan sempat juga sejualan burger apa. Siap. Dari kita, gara-gara kita. Nah, di sini saya bilang, ini Bang Amir ini sampai kalau saya bilang usahanya di mana-mana. Saya mau tanya, berapa tuyul deh pelihara? Nah, itu begini ya Bang Amir. Iya. Ini kan sekarang kita di dunia frozen ya. Iya. Dunia frozen. Nah, sebelum kita di sini itu sebenarnya siapa kita dulu? Apa kita bikin dulu sampai ke titik ini dulu itu seperti apa itu Bang? Jadi awalnya itu ceritanya seperti ini, namanya? Waktu tahun lalu tuh gara-gara pandemi sebenarnya. Dunia frozen ini sebenarnya usaha yang kalau bisa dibilang tidak sengaja. Tidak sengaja? Iya. Karena tidak sengaja. Maksudnya kayak apa? Kayak habis lempar orang tidak sengaja begitu. Enggak. Tempo hari kan begini. Kita kan tahun lalu tuh terkena dampak pandemi. Iya. Sebenarnya yang paling terdampak itu saya punya warkop dulu, namanya Warkop 88 tuh. Oh, jadi bikin warkop. Ya, ada Warkop 88. Ada warkop ya. Tadinya itu yang terdampak namanya Warkop 88. Lucu dulu kemarin, anak-anak bilang, Pak, kan sempat PPKM juga dulu. Apa namanya dulu istilahnya? Oh, tidak tahu. Banyak sekali versinya. Lockdown dulu namanya lah tuh. Anak-anak bilang sama saya, Pak, gimana ini kita nasibnya kita ini? Tempo hari itu tahun lalu bulan 3 kalau nggak salah. Bulan 3 apa bulan 2? Anak-anak bilang, Pak, gimana nasibnya kita ini setelah kita tutup nanti atau lockdown nanti ini bagaimana? Kita mau jualannya bagaimana? Kita mau pokoknya mereka sudah banyak nih, padahal belum lockdown. Hanya tapi pada saat itu sudah COVID. Sudah mulai masuk ke Jakarta bulan 1, bulan 2, bulan 3 itu pengumuman pemerintah. Pak Wali Kota umumkan bahwa nanti kita akan lockdown selama 3 hari pertama. Oke. Jadi sudah panik semua untuk anak-anak di rumah. Ada yang mau mudik ke kampung, ada yang ini. Nah, ada satu anak-anak bilang, Pak, gimana ini saya mau pulang kampung? Pasti kita akan memberatkan orang tua di kampung. Oke. Kemudian menjadi beban lagi di kampung. Kemudian macam-macam banyak. Ada juga yang mau pulang terhambat di kapal, katanya nggak bisa nyebrang tuh. Karena ada yang mau kerah, ada yang ke bawah pada saat itu. Saya bilang oke, kalau begitu selagi kalian masih bisa tinggal di warkop, insya Allah kalau cuma makan dan minum itu bisa kita ini. Bisa diatur lah. Bisa diatur. Asik. Tapi yang saya tidak bisa mungkin ini karena kan warkop tutup, kita tidak berpenghasilan saat ini. Jadi mungkin kayak rokok, kayak bedak-bedaknya kalian, sabunnya kalian ya harus kita saling ini sambil membersihkan karena besok hari terakhirnya kita sudah tutup. Kita membersihkan hari. Saya sudah mulai berpikir nih. Kasihan ini anggota aku tuh. Saya berpikir mereka loyal ke saya selama 3 tahun. Apapun permintaan saya itu, bahkan saya sempat maki-maki, sempat marah-marah itu, harus ikuti aturannya bos. Namanya bos kan harus didengar. Mereka loyal ke saya, mereka dengarkan semua apa permintaanku. Masa satu saya permintaan pada saat itu saya bisa wujudkan untuk mereka tuh, saya merasa kenapa sih masa satu permintaan saya tidak bisa wujudkan. Oke, saya bilang kalian membersihkan saya dulu, saya pulang ke rumah. Itu malam saya pulang sampai di rumah jam 11 malam. Saya sambil tiduran masih kepikiran itu tentang lockdown. Tapi sambil saya buka handphone tuh, saya googling, cari-cari di Google. Saya tidak tahu kenapa kepikiran ingin ketik usaha apa yang bertahan di tengah pandemi, khususnya di kota Wuhan di Cina, bukan di Indonesia. Kenapa langsung tembak ke Wuhan ini? Karena di sana. Bukan, karena di sana kan penyebab awalnya. Jadi saya pikir pasti akan merusak nanti sampai di Kendari juga begini. Pasti mereka sudah ada caranya, penanganannya, apanya di Cina pasti sudah ada ininya tuh. Bisnis sudah ada yang mulai. Saya buka pertama yang keluar itu frozen food. Frozen food. Urutan pertama frozen food. Yang kedua frozen food lagi. Frozen food lagi?
Iya, peringkat keduanya. Nah, saya penasaran, saya buka. Ini posisi kita lagi di rumah ini. Saya lagi baring, lagi tiduran. Lagi tiduran. Biasa. Tuh anak muda. Saya lagi tiduran, lagi baring, lagi cek. Pokoknya saya lebih saya cari lagi. Lebih spesifik lagi saya cari itu. Saya dapat grafiknya. Ya. Bulan pertama grafiknya 100%. Itu Wuhan 2019 kan COVID-19 pasca 1 minggunya. Oke. Naik 100%. Pas bulan keduanya yang kayak zombie itu orang berebutan naik kereta tuh. Iya. Itu grafiknya naik 1000% bulan kedua. Pas bulan ketiga di bulan 1 kalau nggak salah di Wuhan. Itu sudah nggak ada barang, bro. Oke. Orang sampai menjarah-jarah di TV tuh. Ya. Itu sampai kita analisa bye-bye nih. Iya, saya mau tahu karena ini kan bisnis yang akan saya coba nanti tuh, saya mau terapkan ke anak-anak. Nah, saya mulai nih. Oke, saya sudah dapat clue-nya. Besok pagi saya bangun tidur, saya lebih mendalam. Saya ke warkop. Saya tanya ke anak-anak di warkop, berapa uang kas yang tersisa? Oh, ada bos sekitar 6 juta apa 7 juta kalau nggak salah. Pokoknya uang kas yang tersimpan. Kalau salah sekitar 7 juta apa 6 juta. Nah, sini duitnya. Saya bilang ke mereka, bersihkan freezer. Kan kita ada freezer kecil di warkop, ada 2 unit saya tarik. Oke. Bersihkan freezernya. Tapi ini warkop itu dia bukannya tahun berapa? 2018. 2018. Ya. Pertama belanja karena kapasitas freezernya masih kecil. Masih mini ada 2 tuh. Jadi pertamanya tuh kita punya berapa freezer? 2 unit. 2. Yang ada di warkop Dengan ukuran 200 liter. Jadi 400 liter semua. Jadi 400 liter semua. Oke, lanjut. Saya belanja isinya freezer itu sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya. Karena mau dibelanjakan 7 juta kapasitasnya muatnya 4 juta saja. Nah, setelah terisi, saya sampaikan ke anak, inilah bekal kita untuk jualan besok untuk menghadapi pandemi. Jadi kalian sekarang berjuang. Kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan uang rokok saja lah. Kalau makanan nggak usah pusing. Jadi mereka mulai posting-posting, belajar posting. Saya pulang ke rumah, mereka posting-posting jualan. Saya sampai ke rumah, besok lusanya itu sudah nelfon anak-anak bilang, Pak, alhamdulillah lancar ini jualannya, Pak. Laku. Loh? Jadi bagaimana? Bilang belanja lagi, Pak. Saya belanja lagi ke tempat yang di daerah Andono itu. Belanja, berjalan waktu lancar. Kita sudah belanja 2 juta, 3 juta tiap hari. Anak-anak bilang, bagaimana kalau Pak, kita teruskan saja. Saya bilang, nggak bisa, ini kita cuma sampingan ini frozen. Setelah itu lahirlah nama Halal Frozen Food. Halal Frozen Food yang di Pasar Baru sana, di samping warteg. Nah, kemudian ada teman dari Makassar tiap hari. Saya nggak tahu kenapa dia percaya sekali sama saya. Pak, kita belum pernah ketemu. Hah? Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Pak Amir, salam kenal. Saya namanya begini. Akhirnya kita saling kenalan, telepon-teleponan sampai jam 1 malam, sampai jam 12 malam, bahas tentang frozen. Jadi ilmu dasar frozen itu saya dapatkan dari beliau, tentang bagaimana cara jualan yang baik. Saya ditanya, Mi, bagaimana kalau saya kirimkan barang? Saya bilang, boleh aja, Pak, saya bilang begitu. Tapi dalam hati, ini orang percaya nggak sama saya? Mungkin dia bercanda aja, dikirimkan barang. Nominalnya barang tempo hari itu sekitar 19 juta tahun lalu. 19 juta? Saya kaget. Itu freezerku muatnya cuma 3 juta, dikirimkan barang 19 juta. Mau taruh di mana? Mas taruh di atap. Ya. Nah, saya bilang, akhirnya saya ini nih, telepon semua keluarga. Saya bilang, tolong dulu ini, selamatkan dulu barang kesian. Jadi sekitar berapa di kulkasnya keluarga saya telepon, masukkan semua bahan-bahan freezer di kulkasnya mereka semua. Nah, itu sebagian besar perjuangannya kita untuk di frozen. Akhirnya kenal sama Pak Irfan Sueb, berjalan waktu beliau kenalkan saya dengan dengan pabrik-pabrik besar di Makassar. Akhirnya kita berjalan melalui kepercayaan, dikirimkanlah support dari satu freezer ke freezer yang kedua sampai 3, 4, 5. Akhirnya Halal Frozen besar. Sekarang Halal sudah besar. Berjalan dengan waktu, saya perhatikan dari jauh, kan tetap saya perhatikan ini, saya pantau-pantau. Oh, Halal ini butuh backup. Dia tidak bisa sendirinya, toh? Akhirnya lahirlah namanya dunia frozen. Di Puatu sini. Berangkat dari berapa freezer juga dulu? 2.
2 freezer juga. Omsetnya masih berapa? Tapi 2 freezernya itu yang dari Warkop atau memang baru? Baru nih. Dari jadi Berapa liter? 600 liter, ada 2 unit. Ada yang 1000 liter juga. Oke. 1600. Itu singkat-singkat ceritanya begitu, Pak. Masya Allah. Maksudnya semuanya tidak sengaja lah. Tapi dari awalnya begitu Bang itu. Kita sebenarnya usaha apa dulu pertama? Waktu pertama habis menikah dulu kita jualan apa nah? Jualan di? Kita jualan pulsa di? Oh iya, awal mula. Pertama dulu. Pulsa, bakso, es krim. Pertama macam-macam. Jualan di pantai. Sambil minum, Bro. Iya. Jadi kayak pulsa. Itu ya instan. Iya di. Saya pernah tanya itu istriku. Saya pernah jualan es krim itu. Karena kita jualan es krim kan jualan pulsa juga tuh. Iya iya. Saking maunya kita dapat duit itu, dapat cuang, dapat keuntungan. Saya pernah angkat ini freezerku, Bro. Naik ke atas mobil open cup. Saya sewa itu mobil open cup 150.000, bawa ke Kendar Beach. Jualan es krim. Jualan es krim. Karena saya lihat di situ di Kendar Beach ada uang, ada duit yang orang tidak sadar. Hanya saya sadar bahwa di situ ada duit. Orang tidak sampai kepikiran sampai situ. Saya angkat ini freezer es krim, bawa ke Kendar Beach. Di finishnya orang gerak jalan. Omsetnya berapa satu hari? 4 juta. Masya Allah. Saya dapat keuntungan bersih. Karena saya pikir pasti orang haus, pasti ada yang bawa anaknya, pasti ada yang. Pokoknya saya kepikiranku di situ lah. Dia bilang ya, cuan lah. Cuan lah. Istriku tempo hari dia bilang jangan nih rugi. Saya kan tipikalnya orang mau mencoba terus. Belakang kalau masalah rugi. Akhirnya kita muat itu, kita sewa mobil open cup, kita muat itu. Kalau logika keuntungannya enggak ada karena kita sewa mobil memang genset, bensin. Enggak ada lah kok. Tapi saya lihat ada peluang yang orang tidak bisa ambil. Di mana kok bisa jual es krim di situ? Di KB itu di finishnya tuh enggak ada listrik, enggak ada apa. Saya bawa genset, saya jual. Keuntunganku tempo hari 4 juta satu hari. Akhirnya dia sadar, besok saya lanjut lagi. 3 hari saya jualan gerak jalan. Itu 4 juta satu hari? Satu hari, 3 hari 8 juta kita dapat. Masya Allah. Saya lihat di kecil nih kan, saya bilang. Saya bilang kalau saya bayangkan yang lalu saya ketawa-ketawa. Saya pikir apa nih? Saya selalu ambil keputusan yang orang tidak sampai kepikiran. Udah sampai kepikiran. Karena kalau dia pikir pasti rugi. Tipikal pebisnis kan begitu. Harus melihat di luar cara pandangnya orang kan. Di belakang istilahnya, di belakang masalahnya, di belakang deh. Dulu kan kita 2 freezer ya punya. Kalau sekarang saya dengar katanya kita sudah punya cabang ini, Dunia Frozen. Alhamdulillah. Sekarang bukan jualan frozen lagi, Bro. Oh, oke. Jadi beriring berjalannya waktu, mindset jualan frozen itu sudah mulai menghilangkan. Kita ganti, bukan lagi jualan frozen. Apa itu? Kita menjual brandnya Dunia Frozen. Oke. Jadi sudah include di dalamnya, jualan frozen juga, paket franchise-nya juga. Jadi yang kita jual sekarang itu brandnya Dunia Frozen. Dunia Frozen. Katanya sekarang punya cabang berapa Bang kalau Dunia Frozen? Kalau mau dihitung-hitung, alhamdulillah sekarang sudah 12. 12 ya? Ya, tapi kan ada satu yang terpisah sudah keluar tuh. Oke, iya dihitung saya dulu waktu masih 12 sama-sama. lah, 12 ya? Iya. Itu 12 itu kan dulu kita punya 2 freezer awalnya kan? Iya. Sekarang sudah berapa freezer? Kalau dihitung semua secara keseluruhan itu cabang, berapa ya? Bergetar pusing. Berapa ya? Bilangnya memang gitu. Kalau franchise itu, insya Allah 5 dia minimal franchise di tiap cabang. Cabang franchise-nya kita ada berapa nih? 4. Kalau 12, 100 lebih. Kurang lebih lah, nggak sampai 100 lah. Kurang lebihan lah. Banyaknya. Kalau dipikir banyak nih. Enggak. Awalnya kan berapa tadi? 2. Awalnya cuma 2 unit. Itu pun berangkat dari pinjam dari Warkop punya. Karena Tuhan dia kasihani kita, dia kasihkan kita bonus-bonusnya di masa pandemi. Iya. Begitu. Dari 2 sampai ratusan itu baik pencapaian itu Bang. Iya. Tapi sampai saat ini saya rasa syukur sekali, Pak. Sangat syukur. Tapi pernah merasakan titik yang paling rendah itu ketika saya sudah gagal, sudah jatuh,
Pokoknya dicueki, dihina lagi. Satu paket ini, Satu paket. include Pak. Pernah itu, waktunya bisa jatuh-jatuhnya di anu, di SPBU itu. Oh ya. Bagaimana Kita sudah penuh dengan, tadinya kan sudah jual SPBU, sudah selesai permasalahan ceritanya. Saya mulai lagi permasalahan yang baru. Saya lakoni dulu. Saya pernah apa kalau kirim ke luar negeri kah barang? ekspor? Saya pernah ekspor kayu ke luar negeri, tapi ilegal ceritanya. Saya sempat salah jalan. Jadi saya kirim kayu itu ke Malaysia ceritanya. Pernah saya kirim kayu ke Malaysia. Di situ saya tambah gagal. Jatuh lagi bangkrut. Saya tidur 3 bulan kerjaku. Tidur, makan, tidur di atas 3 bulan. Istriku yang mencari tempat. Karena saya bilang, ih, Tak berguna. perasaan apa yang saya kerjakan ini salah terus. Apa yang saya kerjakan ini gagal terus. Apa yang saya mulai ini selalu di tengah-tengah jatuh. Saya merasa tidak berguna pada saat itu. Merasa pernah ada perasaan seperti itu. 3 bulan. Iya, iya. Makan tidur. Akhirnya pas bulan ketiga, dan istriku kasih tahu tuh, bangun dulu. Saya bilang, kenapa? Ini saya sudah mau melahirkan 2 minggu lagi, baru ada duit. Dia kembali jualan pulsa pada saat itu. Semua begitu kah? Bengi saya mau melahirkan ini, tidak ada uang ini. Banget jadi, bagaimana caranya? Nggak mungkin kita mau ke orang tua lagi. Jadi saya pada saat itu saya ke Puatu nih. Di sini menceritain Puatu ini memang titik nadirnya kita di Puatu ini. Di mana kita tinggal dulu? Di Pasar Baru di Warkop. Oke. Belum ada Warkop dulu. Sampai ke Puatu. Ada bekas, kan bapak dan ibu dulu pernah jualan bangunan. Ditinggalkanlah aset-asetnya di sini, kayak rak-raknya. Apa di sebelah ceritanya rak-raknya apa ya tuh? Masih ada raknya 3, masih ada seintip tuh. Masih ada peninggalan-peninggalan yang toko bangunannya dulu tuh. Tahun 96 saya lihat, masih ada semua. Saya mengintip, saya buka itu ruko. Saya lihat, ada meja satu. Pokoknya belum beginilah, belum ada atap, belum ada. Meja satu, pokoknya ada, saya hitung sekitar 4 atau 5. Saya telepon, Mace kan tinggal di Makassar dulu tempo hari. Saya telepon, Ma, saya mau awali lagi nih, usaha. Bisa kan kita kasih percaya saya untuk kelola lagi bahan bangunan? Saya tidak percaya katanya kau. Begitu kata-katanya. Karena kegagalan demi kegagalan tuh, saya tidak percaya katanya kau nak. Jadi saya bilang, jadi bagaimana ini Mak? Saya bilang gitu. Saya mau berusaha juga karena anakku mau melahirkan, saya mau melahirkan istriku, apapun saya mau kerjakan. Dia bilang, terserah kau deh bagaimana. Jadi tanpa modal tempo hari. Saya bukalah itu. Saya lihat, semen ini masih ada 4 sak. Masih ada semen 4 sak. Saya lihat masih ada paku, masih ada aja beberapa biji. Toko yang tidak pernah dibuka. Saya buka, bersihkan satu-satu. Dia bertanya terus, kau dari mana kah? Saya bilang, saya dari Puatu. Dia tidak tahu kalau saya bersihkan toko tuh. Oh, ini yang sebelah kita bersihkan. Ini saya bersihkan terus sebetulnya. Sambil saya jualan. Ada yang beli. Nah, saya jualan, ada yang beli, saya jualan, ada yang beli. Saya bersihkan tuh. Saya pulang ke rumah, saya ajak, ayo kita ke Puatu. Ambil besar sama dia. Nggak mampu gaji anak buah. Diangkat 300.000, 100.000 saya 1 bulan kita mau gaji anak buah. Nggak mampu bro. Pembelinya 50.000 paling banyak. 1 hari. Iya. Toko bahan bangunan nih. 50.000 kadang 30.000. Nah, ada satu ketika di situ saya bilang saya malu sekali. Nah, ada pembeliku, dia mau beli 30 sak semen. Nggak harus semen kok 30 sak. Nggak harus semen kok 30 sak. Oh, jadi saya bilang sini kalau kita percaya uang, tak sini saya ambil. Saya ambilkan ke semen. Pas saya mau pergi ambil mobil pengantaran, saya intip di gudang, harus semen. Ada gudang-gudang kecil dulu tuh, saya buka, harus semen. Oh, ini bisa deh, saya kesenai di mobil. Sambil saya kesenai mobil lewat teman. Ya teman-teman dulu ceritanya. Bawa ke bawah? Bawa ke bawah di Pertamina, saya kan sempat di Pertamina tuh. Iya. Dia lewat, ketawa dia, teman lewat. Udah ketawa kita? Tawa dia. Karena istilahnya kan kita pernah sama-sama di atas. Ya, oke. Langsung tiba-tiba langsung kau pergi angkat semen begitu, bagaimana ke perasaan? Iya. Saya pikul, saya angkat. Oh, penuh semen ini. Karena kita tidak biasa angkat berat toh. Ada yang saya angkat begini sambil tak guling-guling. Ketawa pertamanya. Pas sampai ke sak 15. Saya angkat yang ke-16, bunyi mesin belakang. Dia bunyi tok. Iya. Mati nih. Saya angkat, tidak bisa. Di situ nih saya tertunduk tuh.
Waduh semuanya di muka ini. Saya nangis, saya bilang, "Ih Tuhan, kenapa saya kembali di sini? Saya pernah pegang uang 5 juta, 10 juta satu hari. Puluhan juta lah satu hari. Kenapa kita kasih kembali seperti ini?" Boy, saya ingat semua kesalahan. Ternyata saya zalim sama orang, ternyata saya pernah kejam sama orang, ternyata saya pernah siksa orang, ternyata macam-macam lah. Keluar semua itu. Itu saya ndak rasa, itu mata aku tuh saya menangis dalam gudang sendiri, di dalam gudang penuh semen ini, saya menangis. Saya bilang saya tobat nih. Saya bilang situ saya tobat nih saya. Kayak bagaimana kalau orang habis dipukul tuh. Saya tobat nih. Saya bilang saya tobat nih. Saya ndak ulangi lagi. Tobat nih saya. Kenapa? Nggak tahu kenapa pas saya berhenti menangis, saya lap ini pun semen ini pun semua. Saya lap air mataku tuh. Saya angkat sama, saya kuat. Saya angkat sampai 30. Saya antar ke rumahnya orang. Ternyata yang pesan itu. Ternyata cobaannya enggak berhenti sampai di situ. Oh, ada lagi. Ada lagi cobaannya. 30 sak. Saya antar ke mobilku karena tidak punya anak buah tuh. Saya tabrak di rumahnya orang, bro. Roboh rumahnya orang. Rumah mewah. Itu rumah mewah. Kata rumah elit. Baru kita tabrak. Itu kata-kata kebun binatang keluar semua nih. Kayak lagi lihat taman safari nih. Ya, saya merasa itu. Ini titik nadirku terendah. Tapi saya nikmati prosesnya. Saya mulai lagi. Akhirnya lahirlah namanya Fajar Mulia, toko Fajar Mulia. Kan bapak dulu namanya Fajar Baru. Saya buat itu Fajar Mulia. Dengan semangat, lahir saya punya anak. Saya tahu mama sama bapak tidak mau injak kendari karena perbuatanku dulu tuh. Datang, "Ma, ada cucu yang baru, Ma, gini. Saya ceritakan. Nah, jadi dia datang, dia lihat di toko, bisa kau anu lagi di, kau mulai jalan lagi toko. Kaget lihat tokonya jalan kembali. Jalan, sudah besar, ada atap sudah lancar jualan tuh. Dia bilang, bisa ambil pinjam lagi di bank. Hanya kita tergiur lagi. Jatuh lagi ke lubang yang sama gara-gara pakai uang ini tuh, uang ya namanya uang riba tuh kita pakai. Saya ambil itu pada saat itu 1 miliar dulu saya ambil, naik lagi menjadi 2 miliar, berutang sampai 2,5 M. Siksanya minta ampun. Kita disiksa itu 6 tahun apa 7 tahun. Biar pakai uang begitu. Habis mau dijual-jual. Karena nafsunya itu, padahal pada saat itu kalau kita ndak pinjam, bisa aja kita sebenarnya. Bisa aja. Gitu ya. Bisa kita berjalan sebenarnya. Sama kayak ini Frozen. Alhamdulillah nol. Oh, oke. 0% tanpa. Yang 100% terasa kepercayaan. Dan itu yang saya yakinkan bisa. Sambil makan ya daripada digosok jadi sama. Ini yang goceng-goceng. Nah, ini yang goceng-gocengan. Wow. Burger goceng, tapi dingin itu burger gocengnya, enggak apa-apa. Semua goceng-goceng. Ini kebabnya goceng juga. Kebab siap. Sambil ngobrol saja, Bang. Sambil ngobrol. Saya coba kebab sebelah. Saya hotdognya. Ini hotdognya 5.000 juga ini. Alhamdulillah kalau untuk omset sekarang sudah luar biasa sekali. Luar biasa. Iya. Jadi di luar ekspektasi, di luar apa yang kita harapkan. Karena memang kita tidak tahu, tidak pernah kita berharap kita mendapatkan itu. Sama istri itu tidak pernah dapatkan. Tapi kita sampai buka sampai 12 cabang itu, maksudnya bisa aja kita urus itu. Alhamdulillah jalan seperti sekarang ini. Bisa jalan, baku kontek-kontekan jalan seperti ini. Walaupun ada kendala, karena kita namanya manusia tidak sempurna tuh, banyak yang kurang-kurang. Kalau menurut Abang, untuk anak-anak muda toh, kan saya lihat kalau di YouTube ini banyak juga anak-anak muda YouTuber gitu toh, yang mereka tidak hanya YouTube, mereka juga ada usaha sampingan. Ada usaha sampingan. Itu apa kira-kira motivasinya itu, Bang? Jangan pernah takut gagal. Karena itu gagal itu ada ilmu di situ, di gagal. Oke. Dari kegagalan ada ilmu di situ. Ada ilmu di dalam kegagalan. Kenapa? Ada manfaat gitu ya. Ada setiap sesuatu yang yang insya Allah dianukan sama Tuhan itu. Pasti ada anunya, ada manfaatnya. Baik itu yang buruk, baik itu yang jelek, ada manfaatnya pasti. Kecuali dari kita ini memang berniat buruk dari rumah, ingin jahati seseorang tuh, itu berarti sudah berniat memang buruk. Yang saya herankan, kenapa ini Kendari sangat kaya potensinya,
sangat minim UMKM. Kelihatannya di mana ya? Kelihatannya di toko. Berapa bisa dihitung jari di pura-puranya teman-teman. Iya, iya. Karena banyak kendala mungkin. Ada kendala dari perizinan, ada itu PR-PR ku nanti selanjutnya. Saya ingin betul-betul bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kedepannya memang kayak salah satu target atau goals yang akan kita capai ya merangsang UMKM untuk tetap bekerja lebih maksimal seperti lagi. begitu, lebih maksimal lagi. Biar jangan sendiriku. Kalau kita diborongi di tempatnya orang tuh, kita sudah bangga, kita rame-rame. Ada backingan. Ada backingan. Gitu. Oke Pak Bang, begitu. jadi nanti saya undang lagi kita akan ngobrol lagi untuk Siap. tema yang lain. Nah, Terima kasih juga sudah berkunjung ke dunia saya kosan. terima kasih nih. Disajikan goceng-gocengan. Goceng-gocengan. Enak kok ini. Untuk sekelas ya goceng-gocengan. Goceng-gocengan. Bikin Sekelas kenyang goceng. juga. Oke Pak Bang, terima kasih. Terima kasih Sudah banyak. Kita datang juga. Ya. Ditunggu nanti kehadiran yang berikutnya. Siap. Selalu untuk kita. Siap, thank you Bang. Terima kasih.